Di antara rimba dan gugusan pulau yang menghiasi Kepulauan Nusantara, pulau ini adalah salah satunya. Di antara semua pulau terbesar di dunia, pulau ini menempati peringkat ke-6. Rimba yang membentang di sini adalah benteng terakhir dari beberapa spesies raksasa yang dimiliki Indonesia. Dahulu kala, wilayah ini tergabung dalam sebuah daratan luas yang dinamai Paparan Sunda, daratan yang terhubung langsung dengan benua Asia. Hasilnya, banyak hewan-hewan dari Asia menyeberang ke sini, namun ketika permukaan laut naik, menciptakan sekat laut di antara pulau-pulau yang mendorong jalur evolusi tersendiri di antara penghuninya. Salah satunya adalah Pulau Sumatera. Di tengah rimbunnya vegetasi hutan Sumatera, bisa jadi sepasang mata sedang mengawasi tanpa terdeteksi. Mereka adalah Raja Rimba dari Pulau Sumatera. Dulunya, harimau Sumatera hidup di sebagian besar hutan di Sumatera, namun kini habitatnya menyusut jauh dan terfragmentasi. Corak loreng perpaduan oranye dan hitam membuat harimau berkamuflase di antara semak rimbun. Warna bulu, kulit, dan jaringan lain pada hewan ditentukan oleh yang namanya pigmen, yaitu molekul yang menyerap dan memantulkan panjang gelombang cahaya tertentu. Pada harimau, pigmen utama yang bertanggung jawab atas warna oranye khasnya adalah gabungan dari pigmen bernama eumelanin dan pheomelanin. Menurut sebuah penelitian baru-baru ini, bulu oranye yang mencolok malah membuat harimau hampir tidak terlihat bahkan di hutan yang sebagian besar berwarna hijau, setidaknya bagi para ungulata. Bagi mata manusia, harimau akan tampak oranye karena kebanyakan dari kita memiliki penglihatan trikromatik yang peka terhadap ketiga warna primer. Tapi babi hutan, rusa, dan mangsa harimau lainnya bersifat dikromatik dan hanya menangkap cahaya hijau dan biru. Mereka secara efektif buta warna terhadap merah. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat membedakan antara corak merah oranye dan corak hijau. Jadi harimau dengan loreng oranye akan menyatu dengan mulus dengan semak belukar. Mereka dirancang dengan sangat baik untuk berburu, dilengkapi taring dan cakar tajam, mampu menggigit hingga kekuatan 1000 psi, berlari hingga kecepatan 64 km per jam, dan tenaga yang mampu menumbangkan seekor sapi, membuatnya menempati peran sebagai predator puncak di Sumatera. Tidak berhenti di sana, mereka juga pandai berenang, menjadikannya salah satu dari sedikit kucing yang tidak takut air. Sumatera sebetulnya telah menyediakan kebutuhan yang cukup untuk mereka, tapi semakin kesini, kehidupan semakin sulit bagi penghuni di sini. Habitat semakin menyusut, mangsa semakin langka. Namun, harimau menemukan tempat di mana mangsa mudah ditemukan dan mudah ditangkap. Sebenarnya, mereka tidak akan kesini jika tidak terpaksa, namun kondisi telah memaksanya. Ini adalah tempat manusia. Hewan ternak adalah mangsa yang sangat mudah. Hewan-hewan ini tidak lahir untuk alam liar. Belum lagi, kandang dan tali ikat membuat hewan ternak menjadi mangsa yang tidak bisa melarikan diri. Tidak hanya hewan ternak, terkadang di kondisi tertentu, harimau bahkan dapat memangsa manusia. Bagi harimau, mereka hanya ingin bertahan hidup, sebagaimana juga manusia menginginkan hal yang sama. Akibat habitatnya yang tergerus mendorong konflik antara harimau dan manusia. Setiap tahunnya, puluhan kasus dapat terjadi di berbagai tempat di Sumatera. Tidak jarang menimbulkan korban entah dari pihak manusia maupun pihak harimau itu sendiri. Sebagai predator puncak, salah satu peran harimau adalah pemangsa bagi babi hutan, yang padahal di sisi lain, babi hutan sering dianggap hama bagi perkebunan manusia. Pada dasarnya, harimau adalah predator besar. Bahkan harimau Siberia menyandang predikat sebagai kucing terbesar di dunia, melebihi ukuran singa di Afrika. Namun, karena kondisi geografis membuat harimau Sumatera menjadi subspesies harimau terkecil di dunia,
Hal serupa juga ditemukan pada beberapa hewan besar yang hidup di pulau-pulau, kondisi yang disebut aturan pulau. Dahulu kala di Nusantara pernah menjadi rumah bagi beberapa populasi harimau tersebar dari Sumatera, Jawa, hingga Bali. Namun nasib tragis menimpa dua di antaranya. Harimau Jawa dan Bali punah karena aktivitas manusia, membuat Sumatera menjadi satu-satunya habitat liar bagi harimau di Indonesia. Kita masih di tempat manusia. Mereka mengubah hutan menjadi lahan pertanian demi kepentingan mereka. Tampaknya tidak hanya harimau yang datang ke sini. Sumatera adalah habitat bagi sang raksasa. Gajah Sumatera adalah subspesies gajah Asia. Meskipun tidak sebesar gajah Afrika, tapi dengan berat sekitar 3-5 ton dan tinggi sekitar 2 hingga 3 meter, sudah cukup untuk membuatnya menjadi mamalia darat terbesar di Indonesia. Tidak seperti gajah Afrika, gajah Asia termasuk gajah Sumatera hanya jantan yang memiliki gading panjang, sementara betina tidak memiliki gading atau jikapun ada, ukurannya kecil. Dibandingkan gajah Asia lainnya, gajah Sumatera memiliki kulit yang terlihat lebih terang. Menurut bukti-bukti yang ada, spesies gajah yang sama pernah ada di Pulau Jawa, namun wujud hidupnya tidak akan pernah kita lihat. Hal itu hanya mewujud dalam catatan fosil selama kala waktu Pleistosen. Lagi-lagi, habitat dan persediaan makanan yang berkurang membuat mereka harus datang ke tempat makanan mudah diakses, yang mana itu adalah tempat manusia berada. Tidak hanya itu, terkadang manusia membuka lahan di jalur kawanan gajah yang rutin melintas. Gajah Sumatera lebih menyukai daerah dataran rendah dan lereng yang landai, termasuk daerah di sepanjang sungai dan lembah pegunungan. Ini dikarenakan ukuran mereka yang besar. Namun di sisi lain, manusia juga lebih menyukai daerah yang sama, yang mengakibatkan persaingan antara gajah dan manusia untuk mendapatkan tempat yang sama. Dalam sehari saja, gajah dapat bergerak sejauh 20 km persegi, yang artinya luas hutan sangat penting bagi mereka. Jadi habitat yang berkurang dan terkotak-kotak, maka akan berpengaruh terhadap populasi gajah. Tentu, meskipun gajah merupakan hewan cerdas, berat otaknya saja dapat mencapai 4 kg. Namun tentu, kecerdasannya tidak setara dengan kita jika dalam standar manusia. Mereka tidak tahu menau, yang mereka tahu adalah mencari makan, dan tempat yang kita klaim sebagai milik kita adalah habitat tempat mereka mencari makan. Manusia yang punya kemampuan berpikir dan sudah seharusnya berpikir, sudah selayaknya mengerti akan kondisi ini. Namun nahasnya, satwa-satwa yang dilindungi itu sering berakhir dengan nasib malang. Perburuan gajah juga dilakukan untuk kebutuhan komersil. Perburuan kerap mengambil bagian tubuh seperti gadingnya yang menjadi ikon dari sang raksasa, yang mana hal itu kerap hanya sebagai pemuas manusia dengan istilah barang kolektor. Padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga ekologi di habitatnya melalui perilaku makan mereka. Gajah merupakan penyangga ekosistem karena secara tidak langsung menyebarkan benih-benih tumbuhan dan pepohonan di dalam hutan. Jika rombongan gajah yang berjalan melintasi hutan, setiap hari mereka membuka jalur baru, merobohkan ranting-ranting, memungkinkan sinar matahari menembus hingga ke lantai hutan. Cahaya yang masuk ini menjadi kunci bagi proses fotosintesis, membantu tumbuhan tumbuh subur layaknya lahan pertanian yang dikelola manusia. Namun peran gajah tidak berhenti di situ. Dengan sistem pencernaan yang kurang efisien, mereka membuang kotoran hampir setiap 1 jam sekali. Setiap harinya, hutan diperkaya dengan pupuk alami dari kotoran gajah yang jumlahnya sekitar 5% dari bobot tubuh mereka. Tak hanya menyuburkan tanah, kotoran ini juga menyebarkan biji-bijian, menjadikan gajah sebagai arsitek ekosistem yang menjaga keseimbangan hutan. Begitulah bagaimana alam bekerja. Dahulu kala, tepatnya pada kala Pleistosen sekitar 17.000 tahun yang lalu, wilayah utara bumi tepatnya di Eurasia, hidup sekelompok badak purba yang beradaptasi untuk zaman es dengan rambut tebalnya. Namun mereka telah lama punah. Tapi jauh di Sumatera, kerabat mereka masih bertahan, bersembunyi di antara semak. Dari semua spesies badak yang masih bertahan,
badak Sumatera adalah kerabat terdekat dari badak purba woolly rhino. Jika diperhatikan dengan seksama, maka kita akan melihat rambut-rambut halus menghiasi kulit badak yang tebal. Bukan hanya rambut yang membuat ilmuwan memastikan mereka berkerabat dengan woolly rhino, lebih dari itu, studi DNA telah membuktikannya. Dari 5 spesies badak di dunia, 2 diantaranya ada di Indonesia. Jika di Pulau Jawa punya badak bercula 1, maka Sumatera punya badak bercula 2, dan mereka adalah satu-satunya spesies badak bercula 2 yang masih hidup di Asia. Culanya tidak begitu besar. Umumnya, cula terpanjangnya yang berada di depan hanya sekitar 15 hingga 25 cm. Meskipun dari semua spesies badak di dunia, badak Sumatera adalah yang berukuran paling kecil. Berat rata-ratanya antara 700 hingga 800 kg. Namun untuk seukuran satwa Indonesia, badak Sumatera sudah termasuk fauna besar. Ukuran kecil ini bukanlah kelemahan, melainkan bentuk adaptasi yang sangat baik untuk lingkungannya. Berbeda dengan spesies badak lain yang hidup di padang rumput, badak Sumatera yang hidup di kedalaman rimba membuat tubuh kecil mereka sangat cocok menjelajah vegetasi yang lebat. Seperti fauna besar lainnya di Sumatera, badak Sumatera juga masuk ke dalam daftar satwa yang sangat terancam. Sejatinya, mereka tidak hanya ada di Indonesia. Dahulu, habitatnya mencakup Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Myanmar dan negara sekitarnya, barat daya Tiongkok, hingga mencapai Bangladesh. Namun, populasi mereka telah menurun drastis. Terjadi kepunahan di beberapa tempat yang dulu merupakan habitat aslinya. Dan sekarang, kemungkinan populasinya hanya tersisa di beberapa taman nasional di Sumatera dan sedikit populasi yang terisolir di Kalimantan. Di antara semua satwa di dunia, badak Sumatera masuk ke jajaran yang paling terancam punah. Sebagian besar sumber menyebutkan jumlahnya kurang dari 100 ekor di alam liar. Setelah semua upaya perlindungan dan konservasi dilakukan, tidak mutlak membuat mereka lepas dari ancaman. Badak Sumatera seolah diserang dari berbagai arah, entah dari luar maupun dalam diri mereka sendiri. Seperti halnya semua spesies badak, badak Sumatera memiliki laju reproduksi yang sangat lambat. Masa hidup badak yang relatif singkat semakin memperburuk kondisi populasinya yang telah lama terancam. Dengan rentang hidup hanya sekitar 35 hingga 40 tahun, peluang badak untuk berkembang biak menjadi sangat terbatas. Bahkan, banyak badak yang dirawat dalam kawasan suaka mati sebelum mencapai usia 35 tahun. Jika badak Sumatera hanya dapat hidup hingga 35 tahun, sementara masa reproduksinya baru dimulai pada usia 7 tahun, dan kehamilannya berlangsung selama 18 bulan, maka induk badak hanya memiliki sekitar 25 tahun untuk bereproduksi. Ditambah dengan masa asuh anak yang berlangsung setidaknya 1 tahun, seekor induk badak sepanjang hidupnya kemungkinan hanya dapat melahirkan 4 hingga 5 ekor anak. Sebagai hewan soliter, badak Sumatera juga menghadapi tantangan besar dalam menemukan pasangan untuk berkembang biak. Pola hidup penyendiri ini semakin mempersulit proses reproduksi dan memperlambat pertumbuhan populasinya. Dalam kondisi seperti ini, keberlangsungan badak Sumatera kian terancam. Dengan semakin langkanya populasi mereka, maka akan semakin memperhambat reproduksi di alam liar. Belum lagi jika kita berbicara masalah variasi genetik. Setelah hal yang tampak memprihatinkan tersebut, teror masih mengancam mereka dari sisi eksternal. Ancaman dari perburuan liar dan habitat mereka yang tergerus. Ironinya, perburuan badak dilandasi asumsi yang jelas keliru. Banyak yang menganggap cula badak adalah obat, padahal tidak pernah terbukti secara ilmiah. Mereka menjadi korban dari kebodohan manusia. Di Sumatera, para raksasa tidak hanya meninggalkan jejak di tanah. Sesekali, kita juga harus melihat ke atas. Pohon-pohon yang menjulang adalah rumah dari salah satu anggota kera besar. Warna bulunya pirang kecoklatan, perawakannya seperti manusia. Namun, mereka tinggal di hutan. Akhirnya, mereka dipanggil orang utan, yang secara harfiah punya arti orang yang ada di hutan. Pada masa purbakala, tepatnya kala Pleistosen, primata berambut pirang kecoklatan ini tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Cina Selatan. Namun kini, populasi liarnya hanya ditemukan di 2 pulau berbeda di Indonesia, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Dulunya, hanya ada 2 spesies yang diakui, dinamai berdasarkan pulau tempat mereka tinggal.
Namun pada tahun 2017, penelitian menemukan adanya spesies ketiga dari orang utan. Secara fisik, tidak terlalu tampak perbedaan yang signifikan di antara mereka. Tapi jika kita melihat unsur penyusun makhluk hidup yaitu genetik, maka terlihat perbedaan yang signifikan. Sebelumnya telah lama sejak tahun 1939, secara resmi telah dilaporkan adanya sebuah populasi orangutan yang terisolasi di wilayah kecil di daerah Batang Toru, Tapanuli Selatan, di dekat Danau Toba, Sumatera Utara. Sejak saat itu, mereka masih dianggap sebagai bagian dari orangutan Sumatera. Sebelum akhirnya, pada tahun 2017, studi genetik menunjukkan hasil yang mengejutkan. Jika dibandingkan, orangutan Tapanuli justru lebih dekat kekerabatannya dengan orangutan Kalimantan, meskipun orangutan Tapanuli hidup di Pulau Sumatera. Perbandingan genetik menunjukkan bahwa orangutan Tapanuli bercabang dari orangutan Sumatera sekitar 3,4 juta tahun yang lalu dan menjadi lebih terisolasi setelah letusan Gunung Toba. Sementara itu, orangutan Tapanuli bercabang dari orangutan Kalimantan sekitar 674.000 tahun yang lalu. Secara resmi, diakui saat ini ada 3 spesies orangutan, 1 hidup di Kalimantan dan 2 hidup di Sumatera. Dari semua spesies kera besar yang tersisa, orangutan adalah yang paling arboreal. Meskipun semua spesies kera besar termasuk manusia mampu memanjat dan simpanse punya kemampuan memanjat yang juga sangat baik, tetapi tetap saja orangutanlah yang paling sering menghabiskan waktunya di atas pohon. Tangannya lebih panjang daripada kakinya dan punya daya cengkram yang baik pada sepasang telapak kaki dan tangannya. Meskipun tubuhnya besar, namun orangutan membangun sarang di atas pohon dengan merangkai ranting-ranting sedemikian rupa. Bahkan sejak usia 3 tahun, mereka sudah lihai membuat sarang sendiri dengan mengamati apa yang dilakukan induknya. Dalam kerajaan hewan, banyak anggota kerajaan ini yang berevolusi untuk cara hidup tertentu. Di antaranya adalah cara mereka menunjukkan dominasi kepada sesamanya. Jika singa jantan memiliki surai anggun dan rusa memiliki rangga yang eksotis, maka orangutan jantan memiliki bantalan pipi lebar yang disebut flensa yang tampak membuatnya terlihat seram dengan tubuh besarnya karena orangutan jantan memang lebih besar daripada betina. Namun, dalam dunia orangutan, justru flensa pada orangutan jantan membuat orangutan betina menyukainya. Mereka lebih memilih jantan dengan flensa dibandingkan yang tidak memiliki. Jika berbicara kera besar, maka hal yang paling menakjubkan dari mereka adalah kecerdasannya. Orangutan termasuk primata non-manusia paling cerdas. Mereka adalah salah satu dari sedikit hewan yang mampu menggunakan alat bantu. Mereka mematahkan ranting sebagai pengait untuk mengambil buah dari dahan yang rapuh, atau menggunakan daun sebagai payung alami saat hujan mengguyur hutan. Bahkan pernah diamati, mereka melipat daun membuatnya menjadi semacam sarung tangan, agar tangan mereka tidak tertusuk duri saat mengambil buah tertentu. Di pusat-pusat rehabilitasi, orangutan diketahui mampu mempelajari hal-hal baru hanya dengan melihat manusia melakukannya. Ada yang belajar membuka kunci, mengayuh perahu kecil, bahkan meniru cara manusia mencuci pakaian. Sebuah contoh dari kecerdasan observasional yang luar biasa. Namun sayangnya, mereka yang cerdas pun tidak lepas dari ancaman yang menghantui pulau ini. Di antara rimbunnya Sumatera menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Banyak di antaranya unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Namun dari semua flora dan fauna yang kita bahas di video ini, tidak ada satupun yang tidak masuk ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Ancaman mereka seragam. Paling utama adalah perburuan liar dan hilangnya habitat. Jika kita melihat Pulau Sumatera dari satelit, tampak beberapa bagian masih hijau. Namun tidak semua bagian hijau itu adalah hutan, melainkan perkebunan milik manusia. Tidak bisa dipungkiri, kita semua butuh sumber daya yang dihasilkan dari perkebunan, pertambangan, atau apapun itu. Namun jika semuanya dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan masalah lingkungan, maka kerugian yang akan kita dapatkan akan melebihi keuntungan yang kita harapkan. Konflik manusia dengan satwa liar hanyalah bagian kecil dari dampak besar yang menunggu di depan mata. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut,
atau klik link di deskripsi.